Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Textcast 611, podcastnya KPP Pratama Surabaya Genteng. Kami kasih tahu yang kamu mau tahu. Halo kawan pajak, jumpa lagi dengan saya Afif Magrobi dan saya Andin. Oke Kak Andin, pada Textcast 611 episode 9 kali ini kita akan membahas mengenai sistem inti administrasi perpajakan atau CITAS atau kepanjangannya adalah Cortex Administration System. Betul. Nah, CITAS ini merupakan sistem yang sedang dibangun oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka reformasi perpajakan yang sudah memasuki jilid yang ketiga. Yang mana salah satu pilarnya itu adalah teknologi informasi dan basis data ya Kak Andin ya. Betul. Nah, terkait hal ini, DJP membangun sebuah penataan sistem informasi dan basis data yang andal, kemudian mendukung proses bisnis DJP dan menghasilkan output yang akurat dan reliable. Gitu. Nah, menurut jadwal, CITAS ini akan di-launching pada pertengahan tahun 2024 nih Kak Afif. Tepatnya pada tanggal 1 Juli 2024. Iya, kita doakan semoga nanti launching dengan lancar ya Kak Andin ya. Nggak ditunda-tunda lagi ya Kak Afif ya. Benar. Nah, dengan hadirnya CITAS ini nantinya akan ada 21 proses bisnis yang berubah nih kawan pajak. Tapi yang akan kita bahas kali ini nanti hanya ada 5 proses bisnis ya Kak Andin ya. Yang pertama terkait proses bisnis registrasi, yang kedua proses bisnis pembayaran, kemudian proses bisnis pelaporan SPT. Kemudian ada tax account management, kemudian juga ada layanan perpajakan. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai masuk ke salah satu proses bisnis. Proses bisnis yang pertama. Oke, untuk proses bisnis yang pertama itu proses bisnis registrasi. Ini ada meliputi yang pertama pendaftaran wajib pajak, kemudian yang kedua ada pengukuhan pengusaha kena pajak, lalu ada pendaftaran objek pajak PBB. Nah, kemudian selanjutnya ada perubahan data dan status wajib pajak, serta ada penghapusan dan pencabutan. Oke, nah nantinya kawan pajak dalam proses bisnis registrasi ini Kak Andin juga ya dikenal tuh yang namanya taxpayer portal. Kawan pajak bisa melakukan hal-hal yang berhubungan dengan proses bisnis registrasi ini melalui taxpayer portal tadi ya Kak Andin ya. Dimana dia dirancang diharapkan bisa mengungguli yang sebelumnya DJP online ya Kak Andin. Karena kan sekarang kita kan masih pakai yang DJP online ya Kak Afif. Ya betul, itu fiturnya masih terbatas. Betul. Terkait proses bisnis registrasi ini ada beberapa hal yang perlu diketahui nih sama kawan pajak ya Kak Andin ya. Yang pertama adalah terkait diberlakukannya NIK sebagai NPWP seperti yang sudah kita jalani selama ini ya Kak Andin ya. Kita canangkan selama ini, di mana nanti pendaftaran NPWP bisa dilakukan oleh kawan pajak melalui taxpayer portal atau portal wajib pajak dengan terlebih dahulu melakukan validasi nomor identitas kependudukan, nomor induk kependudukan, pada data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil. Ini untuk orang pribadi penduduk Indonesia ya Kak Andin ya. Kemudian untuk istri nih Kak Andin, ada 2 hal. Ini ada, istri digabung sama informasi ya, betul. Nah ini untuk istri, wajib pajak istri yang melakukan kewajiban perpajakannya digabung dengan kewajiban perpajakan suami. Nah ini siapa sih? Ini banyak banget yang bertanya nih Kak Afif. Sebenarnya kalau istri ini perlu nggak sih memvalidasi NIK-nya? Nah ini jawabannya tidak ya, karena kalau misalnya kewajiban perpajakannya digabung antara suami dan istri, maka yang perlu divalidasi NIK-nya itu hanya punya suami aja. Tetapi nanti suaminya ada yang namanya istilah data unit keluarga ya kan, atau DUK. Itu nanti suaminya perlu ngupdate data itu, di mana data istrinya masuknya ke situ ya Kak Andin ya. Dan juga anak-anak. Oh iya, sama anak-anaknya juga. Lalu bagaimana nih kalau misalnya suami istri melakukan kewajiban perpajakan secara terpisah? Gimana tuh? Nah, di sini nanti itu berarti kan suami istri masing-masing punya NPWP ya? Iya, NPWP sendiri-sendiri, maka kalau seperti itu masing-masing suami istri perlu melakukan validasi NIK. Seperti itu. Lalu selanjutnya dalam taxpayer portal ini wajib pajak
akan memiliki yang disebut dengan akun wajib pajak, Kak Afif. Oke. Nah, ini digunakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara elektronik dan mencatat segala aktivitas yang dilakukan oleh wajib pajak. Nah, nantinya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak ini membutuhkan tanda tangan elektronik yang dihasilkan melalui kode otoritas DJP atau menggunakan sertifikat elektronik PSRI. Oke, jadi nanti akan ada yang namanya akun wajib pajak ya Kak Andin, di mana kawan pajak bisa melakukan kewajiban perpajakan selanjutnya, entah itu pelaporan dan segala macam, di mana saat pelaporan nanti butuh tanda tangan ya Kak Andin ya. Nah, itu tadi adalah beberapa hal nanti yang akan menjadi pembaruan dalam proses bisnis registrasi. Lalu yang kedua, selanjutnya nih Kak Afif, ada proses bisnis pembayaran. Nah, nantinya untuk proses bisnis pembayaran nih yang perlu kita ketahui adalah adanya beberapa fitur-fitur seperti yang pertama adalah adanya fitur kode billing multi akun. Nah, kode billing multi akun ini nantinya diperuntukkan bagi beberapa jenis pajak dan juga beberapa utang pajak yang itu nanti termuatnya dalam satu kode billing. Jadi enggak setiap pembayaran jenis satu billing, setiap pembayaran utang pajak satu billing, enggak gitu, tapi nanti akan terakumulasi jadi satu dalam satu akun billing. Dan yang kedua, ada akun deposit pajak. Nah, akun deposit pajak ini bertujuan untuk memberikan kemudahan penyetoran pajak lebih awal, untuk menyediakan saldo yang cukup dalam melunasi kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi keterlambatan pembayaran, Kak Afif. Oke, itu kalau kita sederhanakan kayak akun-akun PP yang lain ya Kak Adin. Betul, jadi kita kayak punya deposit dulu. Nah, di situ nanti kalau ada pajak terutang, tinggal kita lapor, ngambil dari situ kayak gitu. Kemudian yang ketiga nih terkait permohonan nih Kak Andin, permohonan yang terkait dengan pembayaran, misalnya contohnya permohonan pemindah bukuan, kemudian permohonan restitusi atau pembayaran imbalan bunga. Nantinya akan menjadi lebih mudah nih kawan pajak. Kawan pajak nggak perlu lagi mengajukan permohonan itu ke KPP secara langsung atau manual, tapi bisa dilakukan secara online ke yang paling mengasihkan nih Kak, ke seluruh KPP di Indonesia. Itu bisa diajukan permohonan ini. Gitu namanya ya, apa nyebutnya? Borderless. Borderless ya Kak ini ya, borderless. Jadi bisa ke KPP mana aja. Dan yang keempat nantinya juga akan di Taxpayer Portal akan tersedia dashboard kode billing aktif. Nah, fitur ini memberikan informasi terkait kode billing yang masih aktif dan belum terbayarkan atau masih belum kedaluarsa ya Kak Andin ya. Betul. Yang kelima adalah kanal pembayaran terintegrasi. Citas memberikan kemudahan untuk melakukan pembayaran melalui kanal yang terhubung langsung dengan bank. Oke. Jadi nanti kalau sekarang kan kita hanya buat kode billing terus kita ke bank ya Kak Andin ya. Tapi nanti dengan adanya Citas ini langsung satu aplikasi aja Kak Andin. Bikin kode billing, bayarnya juga di situ. Selanjutnya ada proses pelaporan SPT. Nah, ini ada beberapa hal baru dalam proses bisnis pelaporan SPT. Yang pertama ini terkait dengan saluran untuk penyampaiannya. Oh, saluran penyampaiannya ya Kak Andin ya. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada melalui elektronik, kemudian yang kedua datang langsung, lalu yang ketiga melalui pos atau ekspedisi atau kurir. Nah, untuk elektronik sendiri ini penyampaian SPT-nya itu dilakukan melalui portal wajib pajak atau Taxpayer Portal dan juga melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan. Lalu yang kedua ada penyampaian SPT secara datang langsung nih Kak. Datang langsung. Ya, datang langsung ke KPP yang mana ini bagi wajib pajak yang masih menggunakan formulir kertas. Namun untuk sekarang ini dibatasi Kak Afif. Hanya untuk SPT tahunan orang pribadi usahawan yang status SPT-nya nihil atau kurang bayar saja. Kemudian juga ada usahawan dengan kriteria tertentu. Untuk yang ketiga itu ada penyampaian SPT melalui pos, jasa ekspedisi dan juga melalui kurir. Ya Kak Andin ya. Oke, nah ini berubah apa nih Kak Andin yang berubah adalah di mana untuk saat ini penyampaian SPT melalui pos atau ekspedisi atau kurir itu disampaikannya ke KPP terdaftar Kak Afif. Ya, sementara ya untuk nantinya di situ kita akan menyampaikan SPT yang dikirim melalui pos itu langsung ke UPDDP. Iya, UPDDP itu nanti kawan pajak bisa cari ke Google ya, alamatnya di mana-mana bisa ketemu tuh alamatnya. Oke. Lalu yang selanjutnya Kak Afif?
Selanjutnya terkait proses bisnis pelaporan SPT ini yang berubah adalah adanya fitur yang lebih canggih kan ini. Fitur penghitungan angsuran PPh pasal 25, tapi hanya khusus wajib pajak tertentu. Contohnya wajib pajak BUMN, wajib pajak BUMD, wajib pajak yang masuk bursa, atau wajib pajak yang lainnya. Mungkin juga wajib pajak bank, di mana wajib pajak ini kan diamanatkan untuk membuat laporan keuangan ya kan setiap tahunnya, di mana laporan keuangannya itu formatnya sudah terstandar. Nah, si DJP ini, DJP melakukan kerjasama dengan pihak ketiga terkait perekaman pelaporan keuangan yang terstandar ini untuk menarik data secara terpopulasi. Jadinya nanti sistem yang dimiliki DJP ini secara otomatis akan memperhitungkan angsuran PPh pasal 25, salah satunya itu. Tapi untuk penghitungan secara otomatis ini masih bisa disesuaikan sama wajib pajak. Jadi nggak serta-merta nilai itu benar, tapi bisa dihitung kembali oleh wajib pajak untuk penghitungan angsuran PPh pasal 25. Itu fitur yang terbaru. Yang kedua, selanjutnya Kak Adin terkait PPN nih Kak Adin. Iya, lalu yang selanjutnya pada SPT masa PPN, PPNDM, pemungut PPN non PKP dan juga pemungut PPN PMSE ada beberapa hal baru. Yang pertama yaitu nanti nomor seri faktur auto generate. Nomor seri fakturnya tergenerate langsung ya. Oke, lalu yang selanjutnya ada kompensasi nih, kompensasi pajak masukan dari masa pajak sebelumnya ini akan terisi secara otomatis. Sistem nantinya akan menyediakan histori penggunaan saldo kompensasi kelebihan pajak masukan dari pajak keluaran. Lalu yang selanjutnya, pemungutan PPN oleh pemungut PPN terintegrasi dengan faktur pajak yang diterbitkan oleh rekanan. Lalu yang terakhir, satu wajib pajak hanya menggunakan satu jenis SPT saja. Dan hal-hal tersebut ini juga berlaku bagi wajib pajak instansi pemerintah. Oke, kalau tadi Kak Adi sudah jelasin terkait PPN, terkait proses bisnis pelaporan yang baru adalah PPh pasal 2126. Seperti yang kita ketahui Kak Andin, saat ini juga memang sudah berubah ya Kak Andin ya. Tadinya pelaporan secara elektroniknya menggunakan iSPT, tapi sekarang menggunakan e-Bupot 2126. Mungkin untuk sistem ini juga nanti akan dibawa ke Citas ya Kak Andin ya. Kelebihannya apa nih? Kelebihan yang pertama adalah data bukti potongnya sudah real time prepopulated dari database registrasi. Nah, ini mungkin hubungannya adalah dengan penerapan NIK sebagai NPWP nih Kak Andin. Nantinya para pemotong PPh pasal 21 ini dalam merekam NIK akan tergenerate secara otomatis namanya kalau misalnya NIK-nya sudah tervalidasi. Mungkin itu salah satu contohnya ya. Kemudian yang kedua, bagi wajib pajak yang melakukan pemusatan, si wajib pajak cabangnya masih bisa melakukan perekaman bukti potong nih Kak Andin. Tapi yang melaporkan dan melakukan pembayaran itu tetap dilakukan oleh wajib pajak pusat. Kemudian selanjutnya terkait PPh pasal 21 ini, untuk aplikasinya kan kalau Citas web based ya Kak Andin, atau berbasis web, nggak berbasis lagi aplikasi, sama seperti e-Bupot 21 yang saat ini. Jadi nantinya apabila ada penerapan peraturan yang baru yang berubah ya Kak Andin ya, itu nggak perlu dilakukan oleh masing-masing wajib pajak untuk mengupdate aplikasinya, tapi secara terpusat oleh kantor pusat DJP, formula-formula baru yang disesuaikan dengan peraturan itu akan disisipkan atau disuntikan ke programnya ya Kak Andin ya. Jadi tidak tergantung dengan perangkat masing-masing wajib pajak gitu. Yang kelima apa Andin? Lalu yang kelima ada SPT masa unifikasi. Nah, pada SPT masa unifikasi ini nantinya fasilitas yang dimiliki oleh pihak yang dipotong akan terintegrasi dengan e-Bupot, termasuk dengan fasilitas PPh DTP. Lalu yang kedua ada pembuatan kode billing atas SPT masa PPh unifikasi terintegrasi dengan draft SPT. Lalu yang terakhir, pihak yang dipotong akan memperoleh notifikasi apabila pemotong atau pemungut pajak merubah atau membatalkan bukti potong yang telah diterbitkan. Oke, jadi ada gitu ya Kak Arin ya terkait SPT masa PPh unifikasi. Selanjutnya adalah terkait SPT tahunan PPh badan. Ada beberapa yang akan mengalami perubahan atau yang penting untuk diketahui. Yang pertama adalah untuk pengisian SPT nggak lagi dari belakang, tapi dari induknya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan, kemudian lanjut ke lampiran yang dipersyaratkan berdasarkan jawaban dari wajib pajak di induk ya. Kemudian yang kedua untuk laporan laba rugi nih,
Untuk laporan laba rugi pada laporan keuangan telah tersedia format terstandarisasi dan terintegrasi pada lampiran 1 dan mencakup 12 sektor usaha. Jadi untuk laporan keuangannya nanti sudah disamakan semua yang untuk wajib pajak ya. Ini yang disebut e-statement itu nggak sih Kak Afif? Ya betul Kak Andin, e-statement itu. Kemudian yang terakhir adalah seluruh bukti potong yang sudah diterbitkan oleh pemotong itu nanti akan terpopulasi atau tercantum langsung di SPT, di draft SPT tahunan badannya. Seperti itu ya kawan pajak. Jadi kita punya datanya tapi masih bisa disesuaikan sama kawan pajak apakah data tersebut benar atau enggak sesuai bukti pemotongan bukti pemotongan yang dimiliki oleh kawan pajak. Selanjutnya terkait SPT PPh-UP. Kak Adin mau jelasin? Oke. Lalu yang selanjutnya ya, terkait SPT PPh-UP, SPT tahunan, di sini terdapat satu jenis formulir SPT saja. Yang pengisiannya juga sama, dimulai dari induk dulu dengan menjawab pertanyaan, kemudian dilanjutkan dengan lampiran yang dipersyaratkan. Lalu yang selanjutnya, seluruh bukti pemotongan yang diterbitkan oleh pemotong ini akan terprepopulated juga ke dalam SPT tahunan PPh-UP. Lalu tersedia menu pencatatan yang digunakan oleh wajib pajak UMKM. Lalu yang terakhir ada wajib pajak orang pribadi yang telah memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT tahunan. Oh, jadi nanti akan seperti itu ya Kak Adin ya. Kalau misalnya memenuhi syarat nggak usah nih orang pribadi ini nggak usah lapor SPT. Betul. Kemudian kita masuk ke proses bisnis selanjutnya Kak Andin. Ini terakhir nih proses bisnis terakhir ya kawan pajak, yaitu proses bisnis. Masih ada tam. Oh, ada tam juga, lalat. Jadi kita masuk ke proses bisnis selanjutnya, yaitu proses bisnis layanan perpajakan. Nah, untuk proses bisnis layanan perpajakan ini ada 3 subproses yang akan termuat dalam proses bisnis ini. Yang pertama adalah terkait layanan edukasi, yang kedua adanya layanan interaktif, dan yang ketiga adalah layanan administratif. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah layanan edukasi nih. Nah, layanan edukasi ini merupakan layanan bagi wajib pajak atau non-wajib pajak untuk mendapatkan pengetahuan perpajakan melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan oleh kantor pajak atau unit lain di bawah Direktorat Jenderal Pajak. Nah, layanan edukasi ini terbagi menjadi 3. Ada reservasi kelas pajak, ada permohonan edukasi, dan juga terakhir adalah adanya menu materi edukasi. Nah, wajib pajak dapat memperoleh informasi dan melakukan reservasi kelas pajak yang diadakan oleh suatu kantor pajak untuk suatu topik perpajakan tertentu melalui portal wajib pajak dan www.pajak.go.id. Kemudian, wajib pajak juga dapat mengajukan permintaan edukasi atas program edukasi tertentu seperti pertama, permintaan narasumber sebagai pembicara, moderator, atau panelis. Kemudian yang kedua adalah pelatihan untuk pihak ketiga dan pendampingan untuk pihak ketiga, antara lain Business Development Services atau BDS ya. Kemudian untuk relawan pajak dan inklusi. Dan yang terakhir adalah uji pemeringkatan untuk relawan pajak. Nah, permohonan edukasi dapat dilakukan oleh wajib pajak melalui beberapa kanal, yaitu pertama portal wajib pajak, kemudian secara tertulis juga bisa atau juga melalui pos gitu ya Kak Adin ya. Bisa ke kantor pajak langsung atau melalui pos untuk tertulisnya. Betul. Nah, yang terakhir dari layanan edukasi adalah terkait materi edukasi Kak Andin. Nah, layanan materi edukasi sebagai akses materi perpajakan dasar untuk membantu pelaksanaan hak dan kewajiban pajak secara mandiri. Materi edukasi dapat berupa paparan, infografis, buku, dan leaflet gitu kan, Din. Betul. Saya lanjutin ya Kak Afif ya. Lanjutin. Oke. Lanjut, yang selanjutnya ada layanan interaktif. Nah, layanan interaktif ini merupakan layanan yang bisa menjadi sarana komunikasi 2 arah antara wajib pajak dan juga Direktorat Jenderal Pajak. Sebenarnya bukan cuma wajib pajak saja sih, non wajib pajak juga bisa ya Kak Afif ya. Nah, ini meliputi apa saja sih yang bisa dilakukan di layanan interaktif ini? Yang pertama yaitu informasi perpajakan, kemudian yang selanjutnya ada pengaduan, lalu apresiasi dan juga saran. Nah, melalui layanan interaktif ini wajib pajak dapat memperoleh informasi umum perpajakan seperti penjelasan ketentuan atau peraturan perpajakan, pelaksanaan pemenuhan hak dan juga kewajiban perpajakan.
wajib pajak juga dapat mengajukan pengaduan terkait pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai di unit kerja di bawah DJP, kemudian juga pengaduan terkait layanan yang diberikan oleh unit kerja di bawah DJP juga, dan juga pengaduan atas dugaan tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang diduga melakukan tindak pidana perpajakan. Selanjutnya, wajib pajak juga bisa menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih dari wajib pajak atau non-wajib pajak yang dapat disampaikan melalui saluran online ataupun offline, termasuk melalui media sosial resmi Direktorat Jenderal Pajak. Dan yang terakhir, dapat berupa saran perbaikan atas layanan yang diberikan, fasilitas yang disediakan oleh unit di bawah DJP, dan juga masukan lainnya. Nah, pengajuan layanan interaktif dapat disampaikan melalui kontak center, portal wajib pajak, website resmi DJP, website pengaduan, dan juga kantor pajak. Lalu yang ketiga dari proses bisnis layanan perpajakan adalah layanan administratif. Layanan administratif adalah layanan untuk menerima pemberitahuan, mengajukan permohonan administratif perpajakan, dan juga menerima laporan produk layanan administratif. Seperti misalnya surat keterangan PPh final UMKM, KSWP, dan juga permohonan SKP. Layanan ini dapat diajukan melalui klik, call, dan counter. Ada 3 nih Kak Afif. Ada 3 ya Kak Anin? Yang pertama klik nih. 3C. Yang artinya adalah permohonan diajukan melalui website atau portal wajib pajak. Betul. Lalu yang kedua ada call, yang artinya permohonan disampaikan melalui sambungan telepon dengan call center. Dan yang terakhir counter, yang artinya permohonan diajukan secara langsung dengan datang ke KPP. Betul. Atau bisa juga dikirimkan dengan menggunakan pos atau jasa ekspedisi atau kurir juga ya. Lalu untuk pengajuan layanan administrasi melalui portal wajib pajak akan terdapat proses autentifikasi. Oke, benar. Nah, ini di mana nanti wajib pajak membutuhkan yang disebut dengan sertifikat elektronik ya. Betul Kak Andin. Atau mungkin kalau misalnya dalam hal untuk penandatangan dokumennya merupakan kuasa wajib pajak, itu nanti juga ada layanan berupa e-kuasa. Nah, selanjutnya proses bisnis yang akan kita bahas adalah proses bisnis TAM atau Taxpayer Account Management. Nah, untuk TAM ini merupakan proses bisnis pengelolaan informasi perpajakan untuk wajib pajak yang menampilkan informasi profil serta hak dan kewajiban perpajakan secara komprehensif dan terkini, serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kemudian, TAM itu meliputi 2 hal. Di situ ada ikhtisar profil wajib pajak dan buku besar wajib pajak. Untuk ikhtisar profil wajib pajak merupakan satu tampilan komprehensif yang menyajikan data dan atau informasi terkait hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak yang berasal dari setiap proses bisnis perpajakan yang relevan. Kemudian untuk buku besar wajib pajak itu merupakan rincian transaksi wajib pajak. Fitur buku besar memuat catatan transaksi untuk setiap wajib pajak, yaitu kewajiban dan hak perpajakan yang disajikan dalam bentuk entry debit atau kredit, gitu ya Kak Andin. Kemudian ada lagi yang mau ditambahkan Kak Andin? Kayaknya cukup segitu ya. Dulu ya, karena memang Citas ini masih belum launching, jadi mungkin ini kayak semacam pengantar aja ya, biar nanti nggak kaget-kaget amat gitu waktu Citasnya launching. Jadi memang nanti ada banyak sekali fitur yang baru. Ya. Mungkin ini kayak nice to know ya Kak Andin untuk diketahui sama wajib pajak. Wajib pajak juga harus bersiap-siap nih nanti ketika di launching di pertengahan tahun. Nanti biar nggak kaget gitu. Utamanya soal ini nih Kak Andin, penerapan NIK sebagian PWP ya Kak. Ya itu kayaknya bisa mulai di ini ya Kak Afif ya, mulai dilakukan lah ya konvalidasi datanya. NIK. Betul. Oke, usai di sini kayaknya kan. Episode kali ini cukup sampai di sini dulu. Iya, kalau misalnya kawan pajak ingin tanya-tanya lebih lanjut mengenai Citas, bisa kawan pajak melakukan konsultasi baik itu secara langsung ke KPP atau melalui layanan Telegram, konsultasi Telegram di KPP Pratama Surabaya Genteng di nomor 0896 96176 611. Kemudian jangan lupa untuk follow akun sosial media KPP Pratama Surabaya Genteng di Instagram @pajaksbyGenteng, di YouTube KPP Pratama Surabaya Genteng. Kemudian untuk tayangan ini nanti untuk podcastnya
itu juga akan ditayangkan di Spotify ya Kak Anin ya. Betul. Dengan kata kunci Taxcast spasi 611. Bisa kawan pajak dengarkan untuk podcast kita kali ini terkait Citas di situ juga. Subscribe sudah ya. Ada lagi Kak Anin? Sudah cukup? Oke, sudah cukup. Oke, kita jargon nih Kak Anin. Sampai jumpa kawan pajak di Taxcast 611 episode selanjutnya. Pajak kuat, APBN sehat. Sampai jumpa.